Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan apa kesamaan karangan sastra dan karangan ilmiah. Sebelum saya menyampaikan kesamaan ya menurut saya pribadi, penangkapan saya, jadi mungkin saya akan menyampaikan sepengetahuan saya bahwa karangan sastra itu merupakan isian sebuah tulisan, sebuah karangan yang itu dihasilkan dari sebuah pengalaman, pemikiran, ide, lalu semangat juga itu dari sang penulis, lalu dia menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Pastinya itu kadang bergambarkan soal kehidupan atau mungkin ya sesuai dengan lingkungan sekitar, keadaan percintaan, asmara atau apapun itu yang dapat membangkitkan pesona pembaca dengan gaya bahasa yang sangat beragam dan sangat luas. Lalu untuk karangan ilmiah yang saya tangkap adalah itu karangan yang berisi ilmu pengetahuan dan merupakan hasil dari aktivitas mengetahui. Di dalam aktivitas mengetahui itu pun seorang penulis juga pasti akan memiliki metode berpikir secara biasa dan secara ilmiah. Begitu. Dan untuk kesamaannya menurut saya setelah saya baca-baca juga dari beberapa sumber, kesamaan yang pertama mungkin saya tangkap adalah penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa itu memang dari karangan sastra dan karangan ilmiah itu sama-sama sangat menyampaikan apa yang penting, apa yang jelas, dan mana yang mau ditunjukkan oleh penulis kepada pembaca. Hanya saja mungkin secara gaya bahasa agak berbeda, tapi secara maksud dari si penulis untuk menyampaikan sebuah kalimat atau sebuah maksud itu pasti sangat jelas dan sangat penting. Hanya saja mungkin nanti ya tergantung bagaimana konteksnya. Kalau misalkan di kalangan sastra mungkin kalaupun itu cerita fiktif disampaikannya dengan gaya bahasa yang seperti apa. Lalu untuk karangan ilmiah karena dia pasti harus sesuai data dan sesuai fakta, juga nanti gaya bahasanya penyampaiannya seperti apa oleh penulis kepada pembaca, begitu. Dan kedua karangan ini, karangan sastra dan karangan ilmiah ini menuntut kejelasan dan ketepatan berekspresi. Kejelasan itu tadi yang saya singgung adalah kejelasan yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu yang mana. Lalu untuk ketepatan berekspresi itu ketika penulis bisa berekspresi terhadap penulisannya, entah itu di karangan sastra atau di karangan ilmiah, yang nantinya juga pasti akan mempengaruhi pemahaman pembaca. Nah, lalu kesamaan selanjutnya yang saya tangkap itu adalah penulis karangan sastra ataupun penulis karangan ilmiah, orang yang menulis itu pasti mempunyai pemahaman topik yang sangat mendalam. Pasti, hanya saja mungkin yang membedakan adalah ketika karangan ilmiah itu dia menganalisisnya dengan cara objektif dan fakta, sesuai fakta dan datanya juga ada. Lalu jika karangan sastra adalah penekanannya mungkin lebih banyak ke interpretasi atau mungkin perumpamaan atau seperti apa gitu. Tapi sama-sama harus memiliki pemahaman yang sangat dalam. Nah, sesuai dengan kekasan pola berpikir seperti itu dengan mendalami topik yang akan dibahas, pasti memiliki ciri-ciri juga. Di setiap karangan ini adalah karangan sastra dan karangan ilmiah itu pasti memiliki ciri, yaitu yang pertama pasti di setiap disiplin ilmu adalah memiliki objek. Pasti ada objeknya, entah itu nanti karangan sastra atau karangan ilmiah. Pasti juga ada teori-teori yang bermunculan, teori-teori yang dipakai. Pastinya kalau memang karangan ilmiah sudah memiliki teori-teori sendiri, lalu karangan sastra mungkin teorinya agak-agak disamarkan atau mungkin benar-benar dijelaskan di dalam situ. Lalu sistematika penulisannya juga, dan pasti ada kebenaran juga. Dan kesamaan selanjutnya yang saya tangkap itu adalah baik karangan sastra ataupun karangan ilmiah itu pasti sama-sama bertujuan untuk menciptakan sebuah komunikasi dengan pembaca, dari penulis dengan pembaca. Pasti si penulis ingin menciptakan komunikasi dengan pembaca. Kalaupun misalkan karangan ilmiah itu tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi sesuai data, informasi sesuai lapangan, atau mungkin argumen sesuai dengan pendapatnya terhadap teori-teori ini, atau mungkin terhadap data-data ini dengan cara yang objektif. Dan karangan sastra itu dia ingin menciptakan sebuah pengalaman membaca, lalu emosional bagi pembaca. Jadi memang sebenarnya dua karangan ilmiah ini sangat sama untuk tujuannya adalah komunikasi dengan pembaca.
Jadi seperti itu kalau untuk pertanyaan apa kesamaan karangan sastra dan karangan ilmiah. Nah, jawaban-jawaban ini yang sudah saya tangkap dan sudah saya pahami sejauh ini. Begitu untuk jawaban ketiga. Terima kasih.